Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan ulangan bab 2, halaman 100 bagian C. Oke, langsung saja. Nomor 1, buatlah sebuah lingkaran, lalu arsirlah untuk menyatakan nilai pecahan 3/8. Oke, di sini kita disuruh membuat sebuah lingkaran adik-adik. Kita jawab sebelah sini ya, nomor 1. Nah, nanti adik-adik di sini boleh gunakan uang logam atau penggaris yang ada bentuk lingkarannya ya. Atau bisa juga tutup botol atau apapun yang bentuknya lingkaran. Nah, di sini Kak Akidah gak pakai alat bantu ya. Jadi anggap aja ini bentuknya lingkaran gitu. Ya sebentar. Nah, anggap aja ini lingkaran. Nanti adik-adik gambarnya harus yang bener lingkarannya ya. Nah, katanya kita disuruh menyatakan nilai pecahan 3/8. Berarti karena penyebutnya 8, kita bagi lingkaran ini menjadi 8 bagian yang sama. Ya, kita bikin. Nah, biasanya di sini ada titik pusat ya, titik tengah gitu. Kita bagi pertama. Nah, ini ada 2 bagian ya. Kemudian kita bagi lagi. Jadi ada 4 bagian. Kita bagi lagi. Ya. Nah, kita bagi lagi sebelah sininya. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, ini jumlahnya sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena pecahan yang diminta adalah 3/8, maka adik-adik bebas mau arsirnya yang manapun. Yang penting ya 3 bagian yang diarsir, misalkan mau berurutan boleh ya, misal seperti ini. Mau yang ini boleh diarsir semua, sama yang ini, sama yang ini boleh gitu ya adik-adik ya. Ini 3/8. Mau arsirnya diacak juga boleh, yang penting ada 3 bagian yang diarsir gitu ya adik-adik ya. Ini hanya contoh saja. Jadi misalkan adik-adik mau yang lain nih, ngarsirnya yang lain boleh banget. Nah, misal ini lingkaran ya, terus kita bikin seperti biasa. Nah, kita bagi dulu. Anggap saja ini rata ya. Nanti adik-adik usahakan makanya pakai apa yang berbentuk lingkaran biar pembagiannya rata gitu. Nah, misal mau yang diarsirnya sembarang nih, bebas boleh. Misal mau yang ini kita arsir diwarnain ya. Terus yang mana, yang ini boleh. Terus yang ini boleh. Ini sama saja. Ini adalah 3/8 gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 2. Sebanyak 1/5 bagian kebun Pak Amir ditanami pohon pisang, 2/3 bagian ditanami pohon singkong, dan sisanya akan dibuat kolam ikan. Berapa bagian kebun Pak Amir yang akan dibuat kolam ikan? Oke adik-adik, ya di sini ya diinfokan di soal bahwa 1/5 bagian kebunnya mau dibuat atau ditanami pohon pisang. Kemudian 2/3 bagiannya ditanami pohon singkong. Sisanya buat kolam ikan. Nah, yang dibuat kolam ikan itu berapa bagian kan? Nah, di sini tidak disebutkan ya luas dari kebun Pak Amirnya. Maka kalau tidak disebutkan, dianggapnya 1 ya adik-adik. Nah, ini pernah dibahas nih sama Kak Akidah di video sebelum-sebelumnya yang tentang soal serupa. Kenapa 1 Kak Akidah? Karena bagian utuh dari suatu pecahan adalah 1 ya. Nah, berarti nanti tinggal dikurangi saja. Kita boleh langsung dikurangi, boleh juga ini dijumlahkan dulu baru dikurangi. Tapi Kak Akidah mau langsung saja ya. Berarti nanti 1 dikurangi 1/5 dikurangi 2/3 gitu ya. Oke, berarti nomor 2 yang kolam ikan gitu aja ya. Berarti sama dengan 1 dikurangi yang untuk kebun pohon pisang ya, 1/5 langsung saja ya. 1 dikurangi 1/5, kemudian dikurangi
satunya yang pohon singkong berapa? 2/3 gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau 1 itu kita anggapnya per 1 ya, 1/1. Nah, adik-adik di sini penyebutnya berbeda, ada 1, 5 dan 3. Maka kita cari KPK-nya dulu. Ya, dari 1, 5 dan 3. Nah, untuk KPK adik-adik bebas mau mencari pakai cara manual ataupun pohon faktor. Nah, ya, di sini KPK-nya kita dapat 15 ya. Atau boleh juga adik-adik cari angka yang bisa dibagi dengan 1, dibagi 5, dibagi 3. Berarti 15 gitu ya. Oke, berikutnya penyebut baru dibagi penyebut lama. 15 bagi 1, 15 kali 1 berarti 15. Gitu ya. Kemudian 15 bagi 5, 3 dikali 1 berarti 3. Gitu ya. 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian dikali 2 berarti berapa? 10. Oke, gitu ya adik-adik ya. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita hitung. 15 dikurangi 3 adalah 12, dikurangi 10 berarti 2/15. Nah, jadi jawaban nomor 2 ya. Berapa bagian kebun Pak Amir yang akan dibuat kolam ikan? Jawabannya adalah 2/15 bagian. Gitu ya adik-adik ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk dukung terus Kak Akidahnya ya dengan cara di like dan juga di share. Biar Kak Akidahnya makin semangat lagi nih untuk ngebahas soal-soal yang lainnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar adik-adik gak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Silahkan adik-adik bisa cek di playlist ya untuk pembahasan soal yang lainnya. Untuk judul thumbnail itu isinya sama saja dengan isi videonya ya. Gitu, jadi isi video sama dengan judul thumbnailnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.